guys, kembali lagi ke channel kami di Twin Podcast. Oke, kali ini kita akan angkat sebuah topik. Oh, seenggak-enggaknya kita dulu lah. Terima kasih yang udah subscribe dan like video kami. Thanks guys, thanks a lot our fans. Thank you, selalu support kami guys. Dan sekarang kita mau angkat topik apa ini? Kali ini kita akan angkat topik tentang drugs and alcohol. Oh, masih dalam pergaulan bebas lagi ya? Ya, konteksnya ini dalam pergaulan yang bebas guys. Tentang drugs dan alkohol. Oke, ini negatif dan positifnya ada nggak mas sebenarnya dari drugs dan alkohol pak menurut mas Fose? Kalau menurut saya drug dan alkohol Ya, dari kalau dari sudut pandang hal yang menurut saya anak SMA sekarang sudah mulai terpapar nih, alkohol, narkoba. Lain di zaman kita ya, zaman kita masih jarang lah hal-hal seperti itu. Tapi di zaman sekarang nih, saya nggak tahu apa karena perkembangan medsos atau karena online shop yang mungkin terlalu banyak, jadi banyak sekali bertebaran khususnya untuk penjualan alkohol ya. ya bener sekali. Kalau dari semasa kita SMA belum ada toko yang boleh jual alkohol secara legal mas. Ya. Bedanya sih kok di zaman sekarang ini, di zamannya milenial, zamannya Atta Halilintar ya ini ya. Iya. Minuman keras udah bisa dijual legal guys. Mabuk terus bos. Bedanya situ guys. Kalau di zaman kami emang jujur guys, gak ada waktu kami sekolah emang tidak ada penjualan secara minuman beralkohol itu secara legal. Guys. Jadi memang Bahkan di supermarket aja nggak ada guys. malah jadi mereka tersembunyi ya. Apa ya, berarti tersembunyi ya, terselubung lah ya. Betul. Jadi Oke, kita ngomong tentang positifnya dulu mas. Ada nggak sih hal positif dari dua barang ini? jika saya berbicara hal positif, jika narkoba tidak ada hal positifnya kalau menurut saya, karena dia sangat candu dan itu merusak moral bangsa dan generasi yang pasti. Jika alkohol, jika kita berbicara medis, memang ada sisi positifnya. Jadi sisi positifnya itu di waktu kita meminum alkohol di kadar tertentu, dia itu akan mempengaruhi sel darah vena. Jadi pembuluh darah kita itu yang tadinya vena itu kecil, dia jadi lebar. Jadi mengalirkan aliran darah ke otak kita tuh jadi lebih lancar. Itulah kenapa sebenarnya orang minum alkohol sebenarnya dengan takaran yang sedikit itu membuat mereka lebih sadar. Cuman kebanyakan yang terjadi sekarang, mereka tuh over alkohol, jadi mempengaruhi aliran darah arteri yang tadinya sudah memang besar, pembuluh darah arteri, dia jadi tambah lebar, jadi semakin lambat. Itulah yang membuat orang yang meminum narkoba itu jadi mabuk, fly, teler, lamban sebenarnya. Itu bisa disebut lemot kalau malah buat saya. Cuman mereka merasa perkasa. Dan kasusnya ya banyak terjadi ini. Pernah nemu nggak ya yang kasus seperti ini yang mau nembak cewek terus dia minum dulu? Pernah nggak? Kayaknya pernah mas. Menurut anda gimana tuh? Jadi dia naikin alkohol buat mental ya. Iya. Sebenarnya gak hanya alkohol mas. Kalau kasus-kasus ini artis pun sama mas. Sebelum manggung supaya dia lebih berani ya, biar adrenalinnya lebih kuat. Makanya banyak guys artis yang kesandung narkoba, emang salah satunya emang karena efek yang diberikan emang jujur emang Nggak ngantuk, semakin semangat dan emang membuat dia tuh lebih berani guys. cuman efek jangka panjangnya itu memang Dan bisa merusak efek organ. yang terburuk adalah sebenarnya kecanduan guys. Ya, itu guys yang membuat sebenarnya kecanduan. yang nggak boleh guys. Itu emang sangat pencandu guys. Iya. Dan menurut mas gimana nih kalau alkohol sekarang ya, minuman yang beralkohol itu dari film-film yang kita tonton? Oh iya. Itu kan sudah banyak mas. Mereka Memberi seperti contoh malah ya. Contoh bukan untuk malah jangan diminum nih, enggak. Tapi mereka malah kayak mas pernah lihat film-film seri Korea atau yang barat, pasti mereka minum alkohol seperti mereka minum kayak minuman es teh biasa ya mas. Nah itulah yang jadi masalah. Itulah yang membuat generasi kita jadi sedikit mundur. Karena malah fly. Jadi khususnya untuk alkohol ini ya menurut saya harusnya
it's fine. Memang tidak ada laki-laki yang tidak pernah mengkonsumsinya. Cuman harus kontrol guys. Ibaratnya jika kalian menggunakan alkohol itu dengan ibaratnya dengan niat yang jelek, misalnya saya mau membegal misalnya, itu jangan guys, karena itu hanya akan membuat Anda menyesal nantinya. Tapi jika memang Anda belum terpapar oleh alkohol atau narkoba, Anda lebih gentle guys, karena bila misalnya nih Anda nembak cewek dengan minum dulu lah alkohol, jadi berani, lebih gentle Anda nggak minum, karena Anda dalam posisi sadar, Anda berani mengutarakan perasaan Anda. Tapi di zaman ini cewek cowok sama aja mas, sekarang mas, pada mengkonsumsi semua ya, malah menjadi sebuah hal yang udah menjadi sebuah pola gaya hidup ya malah. Lifestyle sekarang ya. Jadi nggak hanya cewek dan cowok mas sekarang mas. Jadi ya kalau kita ngomongin tentang gaya hidup ya kembali lagi ke pembatasan ya, lebihan. Jangan terlalu berlebihan yang akhirnya membawa Anda ke pengaruh yang buruk. Kalau mas ada nggak sih solusi yang buat menekan misalnya katakanlah penjualan yang minuman beralkohol ini biar supaya tidak beredar luas gitu? Ya, saya sih lebih suka kalau emang pengkonsumsinya sebenarnya lebih ke dewasa ya. Sedangkan kalau dilihat berita di televisi kadang anak SMP, SMA udah mulai pada mengkonsumsi hal-hal ini mas. Ya Kak, menurut saya minuman ini harusnya lebih dikontrol ketat ya, karena mungkin dari pihak kepolisian harusnya. Jadi dia memang bisa untuk menekan peredaran alkohol ya, khususnya jika narkoba itu memang kalau narkoba jangan guys, itu adalah hal yang terburuk yang kalian ambil. Dengan Anda mengkonsumsi alkohol berarti Anda sebenarnya secara tidak langsung merusak generasi Indonesia secara perlahan guys. Itulah yang membuat bangsa kita tidak maju. Karena sebenarnya alkohol ini memang benar-benar buat merusak mental generasi muda ya mas. Iya, karena apa ya? Supaya negara kita tuh nggak maju. Bahkan di Malaysia pun mereka udah menerapkan untuk hukuman mati guys bagi pengguna narkoba. Jadi mereka tidak diberi ampun karena mereka pengen generasinya itu bukan yang fly, tapi yang memang dia berkompeten. Jadi bukan yang generasi terbang, tapi memang generasi pintar. Tapi bukan pintar terbang, maksudnya pintar dalam artian dia secara edukasi bisa menciptakan produk-produknya, bisa mengembangkan bisnis, bisa memimpin negara ya mas. Ya itulah, makanya Anda harus jauhi hal tersebut. Ini buat generasi muda ya guys. Semoga ada para pejabat, mungkin kepala-kepala kepolisian yang nonton video ini guys, dan mereka bisa menjaga, sebenarnya menjaga anak-anak kalian sama aja guys, menjaga generasi. Oh dan ya Indonesia. banyak yang kita kadang terpengaruh ya gara-gara lingkungan. Jadi pilihlah teman yang memang dia bisa memberikan Anda sesuatu yang baik guys. Jadi bukan yang mengajak Anda, ayo teler. Itu jauhi guys, seperti itu guys. Jadi kita harus bisa memilih teman guys. Jadi biar kita tidak terjerumus juga dalam narkoba dan alkohol. Kalau lihat temen yang seperti itu lebih baik jauhin ya mas, mendingan. Mendingan dijauhi. Karena itu akan membawa dampak buruk juga bagi kita. Karena dampaknya panjang. Tapi kalau emang karena jiwa muda para remaja ya mas, kadang mereka suka hal-hal yang itulah. Makanya perlu, oke lah, fine kalian pengen mencoba alkohol tapi segala macam, tapi cobalah di tempat yang memang kalian itu tidak akan melakukan kriminal. Misalnya nih, saya iseng nih, tapi saya nyoba nongkrong di minum sama preman-preman. Akhirnya muncul keberanian kalian diajak lah begal. Betul juga guys. Ini masuk akal guys. Ketika kalian minum alkohol sama preman ya guys, Pasti itu dalam kondisi terburuk ya, bukan berarti kita menyuruh Anda untuk mengkonsumsi alkohol, tidak. Guys. Jika memang karena kalian terpaksa ingin mencoba, cobalah di rumah atau di kuburan guys, yang emang kalau kalian pengen cari masalah, orangnya jadi minum dong. Kalau di kuburan, jika orangnya udah masa katakanlah itu kan sepi, nggak ada orang. Kalau kalian mau resek aja di situ. tapi kan menakutkan bro.
Katanya orang minum nggak ada takutnya bro. Iya memang, tapi bagi sebagian tertentu efeknya juga nggak semua sama sih ya. Ada yang dia ketika dia minum dia happy, ada yang dia minum sedih. Setidaknya minum dengan batas terkontrol ya mas. Ya, terkontrol. Nggak berlebihan guys. Nggak berlebihan, betul. Jadi khususnya itu guys, karena memang untuk kita ibaratnya mau ngomong untuk membasmi, kayaknya kita tuh munafik banget. Iya. Karena agak susah guys. Berapapun kalian lihat di TV setiap hari pasti ada yang namanya alkohol dan drugs. kayaknya nggak habis-habis ya emang ya mas. Ini biarpun sampai generasi mungkin 10 generasi ke depan tidak akan habis guys. Jadi yang kita bisa lakukan jauhi. Jika memang tidak bisa menjauh, seenggaknya kalian ingin mencoba, cobalah di tempat yang aman bersama orang-orang Yang aman juga. aman. Oke guys. Kalau ada yang bilang, ah lu nggak keren, nggak minum, gimana mas? Ya itu tinggal lempar aja gelas. Tinggal lemparin gelasnya aja. Jangan dituang alkohol. Jadi Kayak itu nggak salah besar guys. Salah Keren besar. atau enggaknya itu tergantung sebenarnya bukan kalian minum atau enggak. Keren Betul. enggaknya kalian adalah bagian dari kreativitas kalian. coba alihkan ke hal positif. Ibaratnya gini, Berkarya, guys. kalian ibaratnya mungkin kalian punya uang Kalian lebih, cool, keren. ya kan? Mungkin daripada kalian punya uang lebih, kalian belikan narkoba, kalian bisa mungkin belikan handphone untuk orang tua anda, ya kan? Belikan peralatan lukis, gitar, Peralatan- bisa jadi karya guys. Ya, yang bisa jadi karya itu lebih bagus. Jadi Siapa tahu kalian adalah musisi yang menjadi nomor 1 di Indonesia guys. kita tidak ada yang tahu. Ada yang tahu, Dari- guys. Dari hal kecil kalian dari mungkin menjauhi hal yang begitu kalian terus bisa berkreasi. Kalian malah terkenal. Who knows? Iya. Jadi pesan untuk generasi milenial sekarang itu ya. Yes. Jauhin narkoba. Say no to drugs, guys. No to Say no to alkohol. Oke. Say no to alcohol. Mungkin bila ada yang mungkin bertanya tentang topik ini silahkan tinggal di komen nanti kita jawab ya kan. Kalian juga boleh ajuin kalau kalian pengen punya ide apa kak. Saya punya masalah ini, boleh deh kita Boleh. kasih Kita solusinya. nanti kita angkat ya dijadikan konten. Kita jadikan buat Kita kalian akan konten bahas buat kalian khusus. kasus yang anda alami biar kita bisa memberikan solusi ya untuk membantu memberikan solusi. Syukur-syukur bisa memberikan solusi Iya. atau sebuah hiburan kak. Ya, betul. Semangat buat kalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka video ini kalian boleh like. Jika tidak suka kalian boleh dislike, Jangan lupa tinggalin komentar kalian di kolom bawah. subscribe dan like. Jangan lupa. Bye Dukung bye. terus kami berkarya guys. See you next konten kami selanjutnya.